Jual 5.000 ya. Hmm, punten Bapak Ibu gratisan, maklum. Kan 40 menit ternyata. Sugante 50 menit tadi terperhitungkan. Kerap deh dah. Tadi sampai sini ya, Bu? Iya, Pak. Sampai pembentukan keyakinan kelas. Baik, mohon maaf karena memang durasi Zoom-nya ada hanya 40 menit, jadi mohon maaf terputus gitu kan. Jadi kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi kamu. Nah, nah ini adalah bentuk keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Kalau nanti Ibu masuk ke kelas 10-11, mungkin ini brosur apa banner ini ter apa nempel di dinding gitu kan. Cuma kecil kecil ya. Nah ini mudah-mudahan memang harapannya adalah bisa merubah sikap si anak gitu kan. Adapun nanti adapun nanti terjadi hal-hal yang di luar keyakinan dari yang sudah disepakati, ya itu mungkin PR kita juga gitu kan untuk memperbaiki dari sikap-sikap anak gitu kan. Eh, yang terakhir mungkin dari apa yang sudah saya paparkan, eh, mungkin gitu ya, kira-kira ada pertanyaan tidak gitu dari apa yang sudah saya sampaikan dari restitusi atau kebutuhan apa tadi dasar manusia gitu kan. Kira-kira ada nggak kira-kira selama ini selama di kelas gitu kan atau di sekolah yang berkaitan dengan budaya positif, mungkin ada yang ditanyakan gitu. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Ini materinya mungkin atau mungkin di luar keyakinan kelas juga, mangga mungkin nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan, mungkin Bu Yani atau apa siapa? Kalau tempo hari Bu Yani bertanya tentang diferensiasi ya Bu.
Nah, itu bagaimana, Pak? Eh, Yang yang mana, Bu? Sebelum kegiatan pembelajaran Mm-mm. yang diferensiasi, Oh, yang diferensiasi ya. iya, Baik. Yang diferensiasi itu begini konsepnya adalah, bentar. Baik, yang ini saya stop share ya, Bu. ya. Kalau diferensiasi, ada nggak? Ada, Pak. Oke. Jadi secara garis besarnya diferensiasi itu begini. Sebetulnya kalau langkah-langkahnya sama saja, Bu. Sama saja langkah-langkahnya mah cuma hmm, menitik beratkan pada apa yang akan kita tuju dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Prosesnya harus seperti apa gitu. Maka Hmm. prosesnya itu pertama adalah kita tanya dulu kita identifikasi dulu kebutuhan belajar si murid gitu. Kebutuhannya apa kira-kira? Ternyata di kurikulum Merdeka itu ada tiga. Kita tanya dulu kesiapan belajarnya. Maka saya saya terkadang tuh kalau di kelas pas masuk itu anak itu suka lagi masih makan gitu kan, masih pegang handphone atau masih Ya, betul, Pak. berdiskusi segala macam kan gitu ya. Nah, itu maka saya tuh Mm-mm. sebelum kita mengucapkan salam, saya sering bertanya, sudah siap belum gitu kan belajarnya. Walaupun pas saya masuk ke kelas itu duduk di meja, kadang-kadang sampai 5 menit, kadang bahkan 10 menit, Bu. Karena menunggu anak itu siap belumnya gitu kan. Maka saya tanya siap belum? Kalau udah siap, nah, si anak itu ada yang membereskan segala macam aktivitas tadi gitu kan. Maka baru kita mulai. Nah, kemudian setelah kita tanya kesiapan belajar siswa, baru kita identifikasi disesuaikan dengan materi minat belajarnya seperti apa. Apakah si anak itu minatnya menggunakan eh, teknologi atau minatnya berdiskusi atau seperti apa kan gitu. Kita Mm-mm. mengidentifikasi dulu. Barang tentu nanti disesuaikan dengan metode yang akan kita sampaikan gitu kan. Nah, ini contohnya metode discovery learning. Ini dari kasus yang sudah saya teliti sebetulnya. Kemudian yang ketiga adalah profilnya. Profil pelajar Pancasila itu kita terapkan mau yang mana? Yang 6 tadi itu. Apakah berkebinekaan global ataukah apa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kritis. Nah, itu masing-masing profil itu bisa diterapkan dalam satu pertemuan gitu. Contohnya kita mau menekankan sikap kritisnya gitu kan. Nah, berarti kalau menekankan sikap kritisnya, kita munculkan saja permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi gitu kan. Jadi si anak itu disuruh mempunyai ide sebanyak mungkin silahkan gitu kan. Jadi kita tidak fokus pada materi saja. Jadi kita ngasihkan garis besarnya saja kepada anak, anak sendiri yang berdiskusi gitu kan. Nanti Ibu, dan nanti paling kita sebagai guru mengarahkan mau diskusi melalui kelompok atau mau individu gitu kan. Mangga itu mah. Jadi ketiga kategori itu kita harus identifikasi terlebih dahulu. Kesiapannya, kemudian minatnya menggunakan metode apa, kemudian profil yang mau ditekankan kita mau apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini strateginya
karena berdiferensiasi identik kepada 3 kegiatan ini. Kontennya mau seperti apa yang diharapkan, kemudian prosesnya mau seperti apa, dan diakhiri produk gitu kan. Nah, ini untuk produk karena biasanya kebanyakan produk itu barang ya, Bu. Iya. Padahal produk itu bukan barang, bukan semuanya barang maksudnya. Jadi Ya, bisa betul. perubahan sikap itu juga produk, Bu. Yang Hmm. tadinya tidak tahu menjadi tahu itu juga produk. Gitu. Cuma nanti kalau lebih mudah dilihat gitu kan, nanti si anak itu contoh nanti mempunyai pendapat apa gitu kan. Nah, dari pendapat itu silakan sama si anak itu suruh dibikin poster, dibikin PPT, dibikin catatan, bikin apa gitu kan. Dari sikap yang sudah ide sikap yang sudah diungkapkan sama si anak gitu kan. Kayak saya kemarin kelas 3, walaupun kelas 3 kurikulum 13 ya, saya sedikit-sedikit menerapkan di kelas 13, kelas 12 gitu kan. Jadi tentang hak dan kewajiban gitu kan. Apa itu hak, apa itu kewajiban gitu kan. Nah, kira-kira ide anak itu seperti apa? Bahwa hak dan kewajiban itu kalau di sekolah seperti apa? Nah, maka silakan terapkan atau implementasikan pendapat si anak itu di video gitu kan atau di poster gitu. Maka eh, yang sudah saya lakukan itu di kelas 3 bikin poster, yang bikin video gitu. Ada sih satu kelompok yang bikin karikatur ada gitu kan. Jadi konsepsi anak itu, ide-ide anak itu dicurahkan dalam bentuk produk gitu kan. Sebetulnya bukan tujuan utamanya produk, cuma kan menyampaikan pendapat si anak itu melalui hasil karyanya gitu. Mungkin kalau PAI ya bisa dengan suaranya gitu kan, menghafalnya bisa nanti divideokan gitu kan. Karena kalau bisa menghafal supaya diketahui oleh orang lain atau kita gitu kan, kan bisa saja lewat bikin video, di video direkam gitu kan. Itu bisa jadi menjadi produk. Maka 3 strategi ini yang identik pada pembelajaran diferensiasi. Nah, ada beberapa guru yang mengatakan bahwa saya mau proses dulu gitu kan. Nah, sebetulnya itu juga kurang tepat. Lebih bagus ketiga tahapan ini dilakukan gitu kan. Nah, yang terakhir nanti mungkin ini fleksibel, ini seperti biasa yang kita lakukan tes formatif dan tes sumatif. Ini kalau formatif kan jadi dikala si anak mengerjakan tugas atau kelompok, nah kita berkeliling gitu, melihat aktivitas. Kalau sumatif ini melakukan hasil produk yang sudah dikerjakan gitu kan. Itu mungkin Bu perbedaan dari diferensiasi dengan yang biasa mah gitu kan. Jadi hanya pertama menyiapkan kesiapan belajar, kemudian minat belajar dan profil, kemudian strateginya menggunakan metode apapun bebas ya, cuma cuma strateginya harus ada konten, proses dan produk. Itu aja Bu sebetulnya kalau diferensiasi mah. Cuma biasanya kalau kejadian di Bu siapa, ini bukan membicarakan kejadian guru yang lain, memang ya mungkin tidak paham gitu kan, kurang paham dan kurang menguasai siswanya, jadi mungkin agak tertekan gitu mungkin sebagian. Itu mungkin untuk diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu kan. Ada lagi mungkin Bu? Hmm. Itu Pak, kalau pengelompokan siswa kan katanya berdasarkan apa ya? Misalnya si ini melalui senangnya baca atau si ini melalui ini itu masuknya kemana ya Pak? Nah itu yang tadi Bu yang
apa kesiapan belajar, Hmm. yang kesiapan belajar yang pertama. Jadi kita mengidentifikasi kesiapan belajar. Jadi sebelum sebelum apa? Sebelum dimulai kita mengidentifikasi kesiapan belajar siswa gitu. Itu caranya mangga itu mah mau menggunakan warna atau mau menggunakan kemampuan anak. Contohnya kalau Mm-mm. PAI mungkin contohnya Ibu mau bahas apa kira-kira? Misalnya hidup boros dan berpoya-poya misalnya. Itu Heeh. boleh kontennya pertama itu video bisa Pak? Untuk pemantik boleh, untuk Oh, pemantik pemantik boleh. boleh kalau pemantik. Jadi kan kita sampaikan sebuah pertanyaan pemantik, nanti dihubungkan dengan video Hmm? boleh, Mm-mm. boleh. Atau nanti bisa mengidentifikasikan dari video itu, nanti kan ada yang bisa mengungkapkan, ada yang tidak. Mm-mm. Nah, itu bisa dikelompokkan melalui itu, bisa. Kan kelihatan tuh anak tuh kan, kelihatan. Bisa melalui itu mengelompokkan siswa. Atau kalau memang mau lebih spesifik, ibu tes aja si anak. Contohnya baca, nanti ada yang bisa, ada yang lancar, ada yang nggak bisa Mm-mm. sama sekali, bisa itu lewat seperti itu. Berarti kalau gitu misalnya sekali asesmen dari membaca kan jadi bisa buat berulang-ulang ya Pak. Buat Bisa, ini misalnya kelompok ini misalnya yang nggak bisa baca si A, B, C, nah dipisahkan. Kelompok ini misalnya lumayan lancar, yang ini aktif misalnya. iya bisa begitu juga. Nah, jadi nanti fokus, tapi nanti gini Bu, biasanya kalau yang sudah bisa, jadi nanti Ibu harus ada beberapa karakter yang sudah bisa Hmm. harus seperti apa penanganannya, yang sudah sedang-sedang harus seperti apa, dan yang belum juga harus seperti apa. Jadi ada tiga kategori, Mm-mm. Berarti kasih tugasnya juga beda, gitu ya Pak? beda. Beda. Rubriknya juga beda nanti. Jadi kalau udah, Bikin meributnya Pak. iya gitu. Jadi kalau udah ketemu ada tiga kategori, Ibu harus buat tiga rubrik gitu. Tiga rubrik penilaian si anak yang sudah mahir rubriknya seperti apa, nanti yang sedang harus seperti apa, dan yang kurang seperti apa. Gitu, kemarin Bu. Terus Pak kalau evaluasinya apa sih namanya? Evaluasi boleh nggak misalnya begini kan dibuat kelompok. Dibuat kelompok itu kan misalnya kita bikin teh 6 soal satu kelompok misalnya 6 orang. Boleh nggak 6 soal itu buat satu kelompok. Jadi satu orang itu hanya mengerjakan satu soal misalnya. Tapi soalnya mungkin sesuai kemampuan si anak nanti. Oh harus gitu. Heeh. Karena nggak Hmm. bisa disamakan. Karena di Kalau kurikulum, misalnya kalau kurikulum merdeka itu harus gitu ya Pak? iya. Karena tidak akan sama nanti apa capaiannya. Karena pada dasarnya kurikulum Merdeka itu tidak ada yang tidak naik kelas kan bahasanya. Jadi semuanya Berarti harus harus naik. kalau nggak dipisahkan boleh nggak itu Pak? Misalnya Hmm, kan kayak sekarang kan PAI kemarin P5-nya kelompoknya apa sih namanya? Kalau ya kalau nggak P5 pun kemarin sudah buat kelompok masih apa depan belakang gitu ya Pak ya belum belum saya lihat gitu kan masih ibu yang pengen yang terdekat aja mejanya gitu misalnya depan belakang misal oh. itu kan belum tahu ya kemampuan si anaknya eh, berarti tetap harus dibagi seperti ini ya Pak ya apa dilihat dari kemampuan anaknya berarti. Kalau beda tema sih nggak apa-apa.
Oh, nggak Kan apa-apa. kalau materi PAI dengan P5 kan beda mungkin, Bu. Mm-mm. Apa Kalau beda tapi gitu. kalau untuk keseharian apa tetap harus dibedakan kemampuan siswanya, Pak? Kalau ya sesuai dengan kemampuan siswa, Hmm. sesuai dengan kemampuan siswa. Karena nanti penilaiannya akan berbeda. Jadi capaian si A itu lamun 80 itu seperti apa, sedangkan yang sudah menguasai 80 itu seperti apa Iya, iya, capaiannya gitu. ya, Karena paham kalau saya. kalau disamakan ya sulit nantinya, sulit menilainya gitu. Hmm. Ya, mungkin di sini sulitnya dari mengasesmennya. Ya, Biasanya betul. saya mengasesmen cuman berapa orang di SLB ini harus 36 orang mungkin ya, Pak ya. Iya gitu. Satu kelasnya. Ya itu Kalau kesulitannya megang kelas 7 kelas, kelas iya. penuh gitu. Iya, betul. Terus dalam membuat soal juga kan harus dibedakan juga. Iya. Kalau kalau menurut saya kalau memang kesulitan untuk menentukan nilai gitu kan, contohnya ibu mau ngasih soal PG, contohnya Mm-mm. PG Aku mah, contoh Pak. berapa soal, 10 apa 15 gitu ya. Nah, ibu aja bikin tadi kan siapa yang nanya KKM, oh Bu Mitanya. Bu Mita nanya KKM 78 gitu kan. Nah, passing grade-nya kan harus 78. Ternyata yang pandai mah kan Mm-mm. bisa sekali ulangan bisa seberapa? 90 seterusnya. Mm-mm. Mm-mm. Itu udah KKM yang pandai mah menurutnya. Tak anu level 2 level 3 kan nggak mungkin bisa sampai 90 sekali ulangan anak. Kasih aja kesempatan, contoh nate yang level 2 3 yang level 2 bisa 2 kali ulangan. Yang level Hmm. 3 3 kali ulangan. Supaya KKM-nya nyampe gitu. Itu yang diambil yang terbesar ya, Pak? Berarti Yang terbesar. atau Contohnya gimana? itu, Oh, yang iya, terbesar. yang terbesar. Karena memang ya strateginya seperti itu. Karena kalau kemampuannya berbeda, sedangkan ulangannya sama, ya nggak nyampe gitu. Tapi dengan soal yang sama, Pak. Soal yang sama, soal yang sama. Eh, Waktunya boleh di jam lain atau gimana itu, Pak? Waktu Diusahakan di ngasih jam soal. itu ya, diusahakan di jam itu. Eh, Karena Oh, jadi misal langsung diperiksa, langsung tahu, suruh ulangan lagi gitu. ya, Atau gimana, Pak? betul. Iya, langsung ulangan lagi. Hmm. Hmm. Jadi kalau yang sudah nyampe KKM kan bisa keluar atau kemana gitu kan. Mm, mm, mm. Sedangkan yang itu bisa dua Waduh. kali atau 3 kali. Mm, mm, mm. Itu kalau Kuduna dari pakai segi kuis. ulangan gitu. Ya. Tapi boleh nggak dibantu tugas lain misalnya, Pak? Boleh ya, kalau memang kesulitan banget gitu, boleh Kan melalui misalnya, bikin. misalnya dalam capaian pembelajaran apa ya? Misalnya dalam kemarin itu saya etos kerja ya, itu kan ada menghafalnya, mencari tajwid, ada kontennya juga ada kan ya membuat ya produknya ada gitu, membuat mapping maaf apa ya? Mind mapping ya. Eh, mm-mm. Nah, itu teh misalnya nilai ulangannya kecil tapi dibantu sama yang lain, itu kan dalam satu CP kan di rata-rata dulu nilai teh Pak atau gimana Pak? Kalau mau dibantu dengan yang lain juga boleh sih sebetulnya. Boleh Oh, nggak boleh apa-apa, ya Pak? boleh ya. Asal strateginya tadi itu tadi konten, proses dan produk. Sedangkan asesmennya kan sama saja gitu. Kita menyesuaikan dengan Mm-mm. kemampuan si siswa. Ya, karena kan capaian dari capaian pembelajaran ada beberapa tujuan pembelajaran. Iya, iya. Nah, mm-mm. Jadi misalnya kayak kemarin kan
bisa menghafal, menganalisis tajwid itu kan sama saya dinilai gitu. Mm-mm. Jadi lumayan lah ada yang tajwidnya mungkin bagus, itunya mungkin yang nilainya rendah atau pas-pasan lah bisa Ya, bisa betul. dibilang. Makanya di tujuan pembelajaran, satu kali pertemuan jangan terlalu banyak, maksimal 2 aja. Hmm. Bahkan kalau kalau memungkinkan satu itu lebih bagus. Jadi kita fokus pada satu tujuan gitu. Kan bisa Oh, kagero satu, seandainya 10. oh, satu lebih bagus ya, Pak. Karena kan Dari dari 36 kan tidak mungkin kita satu-satu itu bisa kagero. Maka kalau satu kan kemungkinan bisa. oh dari satu dari satu misalnya satu capaian pembelajaran tujuannya kan ada berapa berapa gitu kan ya, Pak ya. Banyak kan, Nah, ada yang 3, ada yang sebisa 4, mungkin satu pertemuan itu satu tujuan pembelajaran gitu. satu aja, iya. Oh Itu iya malah iya. lebih efektif. Jadi kita fokus pada satu tujuan saja. Hmm. Tapi kalau memang dimungkinkan ya bisa 2, bisa 3. Tapi Iya. kan dengan waktu yang hanya 2 atau 3 jam kan sebanyak 36 siswa kan Mm-mm. agak repot gitu kan. Iya betul. Itu aja. Tapi di ekonomi mah Pak Wahyu udah deh Gimana Bu malah ya? ternyata banyak itu tujuan pembelajarannya yang banyak cina. Jangan cuma 2 atau 3. Iya, Ya dalam katanya satu ya. Heeh, dina satu KD, meureun dina satu materi meureunnya Bu. ya. Heeh. Tapi dalam satu pertemuan ulah seueur teuing Bu. Tapi kan Repot. disesuaikan sama itu Pak, minggu efektif. Kalau misalnya saya kan ada lima tema, 5 materi lah. Nah, itu Ya, kan katanya CP-nya harus banyak. Kemarin teh minggu efektif teh cuman berapa? 17 atau ya? TP Semester kan kepotong sama tujuannya harus banyak gitu. Mm-mm. Tujuan pembelajarannya kan harus banyak katanya. Jangan satu dua. Kalau tujuannya itu banyak kan misalnya satu tema itu, satu topik misalnya kayak misalnya etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan itu kan satu capaian. Nah, itu Hmm. teh kalau alokasinya kan empat empat harian ya kalau kalau digutak gitek karena eta gini Pak karena promeskeun. Ya. Nah, itu teh ada berapa ya? Lima tujuan pembelajaran. Jadi ada yang sehari teh dua kayaknya Pak. Nah, itu. Kalau 2 kayaknya agak mending bisa sebenarnya. Bisa jam Nah, pertama, menurutnya Pak ya. bisa jam kedua. No. Kalau saya Oh, mah berarti rata-rata satu gitu. berarti nanti saya kan ada yang itu hidup boros dan berpoya-poya. Itu kan kemarin dilihat teh tujuannya ada 5, tapi di situ teh cuman sehari berarti dibuang aja ya Pak tujuan yang lain gitu diper Ad- ini lagi gitu. Ya dikerucutkan. Ada nggak yang kira-kira sama Heeh. dari 5 itu gitu? Ditetapkan gitu. Iya. Heeh, heeh. Karena ya semakin banyak tujuan ya kita harus ekstra ekstra ini gitu kan. Penyampaian. Iya, Kalau di boleh. RPP mah atau di modul aja mah mau berapapun silakan dicantumkan gitu kan. Cuma untuk di kelas kan bisa 2 apa 3 disatukan gitu kan tujuannya. Oh, iya, siap-siap. Kalau di RPP mah di modul banyak sebanyak mungkin yang kira-kira masuk ke materi gitu merenangnya. Cuma di kelas mah ya Heeh. kita sesuaikan dengan kondisi gitu kan karena kan beda-beda anak teh berenang. Repot nama. Hmm, Gitu mungkin Ibu ini waktunya agak mepet. mepet. Iya Pak, Mm-mm. terima kasih. Ya. Eh, dari apa yang sudah kita diskusikan, nanti kalau memang diperlukan kita bisa diskusi di tempat yang lain atau memang di sekolah. Baik, Dunia nyata Pak. di dunia nyata ya ini sebagai sarana saja supaya
kebetulan saya ada program gitu kan. Nah, nanti bisa di dunia nyata kita diskusikan lebih mendalam lagi. Mungkin sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Amin. untuk kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Foto Pak, foto. Oke, potbar mana potbar? Kuek. Potbar jangan TRK. Pak Iqbal ada di mana itu? Di Antariksa? Dan tarik Iya gimana? dong, geografi banget, geografi banget. Aduh. Gila. Bu Epi mana Bu Epi? Terus nambut kebaya Tacan. Wih, pakai iya. Mana ya? Di Sok, foto mah di sok, buka sadaya. Lupa nah. Kan aya 5an ya teh? Sedap. 7 Pak Medina Oh, partisipan. gue kita jadi yang kabaya lah sih kenal. Maci heula. Mana Bu Mita? Mana Bu Mita ya? Bu Mita bobo, Pak. Bobo. Bobo. Nyusuan Pak, nyusuan. Nyusulan bari bobo. Beri nangkel Oke, dua nana. oke ya. Oke lah. Apa Oke, caang, Pak? sekali. Dari mah dari gaya bebas mah. Yo. Gaya bebas kumaha ya gaya bebasna? Ya. Mah gayuna Pak. Nah, kia. Ulah hiji Pak, isu-isu yang ke politik. Oh iya bener. Pilkada Indonesia. Iya tuh kia. Ada berat. Kia boleh tuh. Boleh. Boleh. Kumaha Boleh. Budian? Actionnya. Mau Gitu. ngiringan lebih mah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Budian aya kamera, ini Budian kamera nayaan. Ah ya ada nama kamar orientasi mati air kan Wadi. Nah, iya mah benten deui Laptop baru dia. Oh, Oh, laptop baru ya. baru. Alhamdulillah. Laptop baru ya mah. Ah, ya Bu Epi Baru, nih ya. Budian. Nah, Bu Epi mana? Bu Epi teka Bu Epi. foto. Oh, Bapi foto deh. Oke. Satu, 2, 3. Oke. Sip. Kawan yuk abi di kaos bios. Gak ada naon lah. Mas. Terus gampil lah tuh. Iya benar. Oke. Cukup ya teman-teman semua. Ya. Untuk Ya lebat TRK kan Pak Haji? Lebat boleh, TRK. boleh. Iya boleh. Nanti naon teh mananya? Boleh lah nanti kita masukkan. Nanti Bu Heti jam nanti tinggali dari TRK. Aduh, jangan izin. Pas muncul sadaya Bu Heti ya tanah. Ya. Imopna sadaya. Alhamdulillah Cimop. Pak Thomas. Kemarin makan mau sadayanya. Iya, iya lah buka error. Atas alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya. Atau non panginten Bapak Ibu parantos nanti memenuhi iya undangan Abi di Zoom terutama ya. Karena melihat kondisi di sekolah kayaknya agak kesulitan gitu kan untuk mengondisikan. Terutama Bu Epi sibuk banget Bu Epi mah aduh. Betul. Epi sibuk. Kan full Epi sibuk. agenda tuh. Mangga Ibu beri pada iya pada Papi, istirahat sama apa Egi. benar gitu kan. Parantos ya. Ada Enggak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Deh. Izin lihat Bu Mangga. Mangga.